Rasa Selangor selalunya ada masalah yang selalu tersalah pilih. So, Bojan Hodak beberkan rahasia comeback gila Persib Bandung di markas Selangor FC. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya melihat anak asuhnya tampil brilian saat bertamu ke markas Selangor FC pada matchday keempat grup G AFC Champions League 2. Laga penuh drama itu akhirnya dimenangi Persib Bandung dengan skor akhir 3-2. Tertinggal 2 gol di babak pertama, Persib tampil jauh lebih hidup di paruh kedua dan membalikan keadaan melalui gol Andrew Jung serta 2 sontekan telat Adam Alis. Bagi Hodak, laga itu bukan sekedar kemenangan, melainkan bukti nyata bahwa Persib memiliki mentalitas pemenang. Hodak menilai kemenangan ini adalah hasil dari kerja keras dan disiplin tim selama persiapan. 5 hari latihan sebelum berangkat ke Malaysia menjadi faktor penting yang membuat Maung Bandung tampil solid hingga peluit akhir. Awal pertandingan berjalan kurang memuaskan. Start kami kurang agresif, namun di babak kedua kami langsung berbalik mengambil alih permainan. Sebelum bertolak ke Malaysia, kami memiliki 5 hari persiapan. Kami tidak kembali ke Bandung, dan itu ternyata jadi keputusan yang tepat, ungkap Bojan Hodak. Hodak juga menyoroti sikap pantang menyerah para pemain yang tetap berjuang meski tertinggal cepat di awal pertandingan. Menurutnya, kemenangan dramatis ini adalah refleksi dari semangat juang yang mulai tertanam kuat dalam diri tim. Jelas, kemenangan atas Selangor ini sekaligus menjaga asa Persib Bandung untuk melangkah lebih jauh di kompetisi kasta kedua Asia tersebut. Berhasil jadi pahlawan Maung Bandung, Adam Alis ungkap instruksi khusus Bojan Hodak. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Sebagaimana yang diketahui, gelandang Persib Bandung Adam Alis menjadi bintang kemenangan timnya saat menang secara dramatis lawan Selangor FC malam kemarin. Tampil sebagai pemain pengganti, Adam justru memborong 2 gol yang memastikan kemenangan Persib atas Selangor FC. Usai jadi pahlawan, Adam mengaku gol-gol tersebut tidak bisa dilepaskan dari instruksi Bojan Hodak yang memasukkannya pada menit ke-65. Pelatih asal Kroasia itu menginstruksikan dirinya untuk gencar menekan pertahanan lawan. Kendati menjadi bintang kemenangan Persib, Adam Alis menegaskan kemenangan fenomenal atas Selangor tercapai berkat kerja keras semua elemen tim. Ada instruksi khusus dari Coach Bojan di pertandingan tadi agar saya lebih pressing. Ada back pass ke kiper dan rezekinya gol buat saya. Saya pikir ini hasil kerja keras semua pemain, semua yang bekerja untuk tim, dan semua ini tentunya karena Allah. This is Persib, kita buktikan dengan terus berjuang sampai akhir, ungkap Adam Alis. Kena comeback menyakitkan oleh Persib, pelatih Selangor akui sangat kecewa. Penasaran? Yuk kita simak videonya. Seperti yang diketahui, Selangor FC harus menelan kekalahan menyakitkan saat menjamu Persib Bandung dalam laga keempat grup G AFC Champions League 2 di kandangnya sendiri. Kekalahan ini sungguh sakit bagi Selangor, sebab mereka sempat unggul 2 gol sebelum akhirnya kena comeback di akhir laga. Pelatih Selangor FC, Christophe Gamel, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya usai pertandingan. Ia mengakui bahwa timnya gagal menjaga fokus dan kalah secara mental dari Persib. Menurut pelatih asal Prancis itu, kekalahan Selangor bukan karena strategi Persib semata, melainkan akibat kesalahan individu pemainnya sendiri. Struktur permainan tim menjadi kacau setelah gol pertama tim tamu tercipta. Gamel menilai tekanan mental justru datang dari dalam diri para pemainnya sendiri, bukan sepenuhnya karena tekanan dari Persib. Saya pikir babak pertama berjalan cukup baik dan intens. Kami memberikan segalanya, tetapi setelah situasi bola mati, tekanan mulai muncul. Beberapa pemain melakukan kesalahan yang biasanya tidak mereka lakukan. Itu adalah kesalahan individu. Kami kehilangan struktur dan kesederhanaan dalam permainan kami. Gaya bermain kami seharusnya cepat, tetapi pemain terlalu ragu dan lambat dalam mengambil keputusan.
Saya rasa ini lebih karena tekanan internal. Lawan memang punya kedalaman skuad bagus, tapi para pemain kami terlihat kesulitan menjaga ketenangan, ungkap Christophe Gamel. Meski kecewa, Gamel tetap menganggap kekalahan ini sebagai bahan pembelajaran bagi timnya. Ia berharap Selangor bisa bangkit pada laga berikutnya dan memperbaiki ketahanan mental pemain. Dengan hasil ini, Persib semakin memperkuat posisinya di papan atas grup G, sementara Selangor FC harus berjuang keras keluar dari zona bawah agar tetap menjaga peluang lolos ke fase selanjutnya, meskipun rasanya itu sangat sulit untuk dilakukan. Berasa malu dengan negaranya sendiri, Safe Sali sampai putus asa begini. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Legenda timnas Malaysia Safei Sali merasa putus asa dengan peluang FAM mengalahkan FIFA di pengadilan CAS. Yaps, Safei Sali menunjukkan rasa putus asanya terhadap kasus naturalisasi federasinya. Rasa putus asa itu ditunjukkan Safei Sali setelah FIFA menolak banding FAM atas sanksi untuk federasi dan 7 pemain naturalisasi dengan dokumen palsu. Menurut Safei Sali, Malaysia harus menerima kekalahan telak dari FIFA yang memiliki bukti-bukti jelas dalam kasus pemalsuan dokumen ini. Safei juga mengimbau kepada masyarakat negeri jiran agar tetap berpikir positif meskipun saat ini citra sepak bola Malaysia sudah rusak. Ini sulit bagi para penggemar dan mereka yang sudah berkecimpung di industri ini. FIFA sudah jelas dan kami harus menerimanya. Kami harus meningkatkan diri dan fokus pada pertandingan berikutnya. Kita harus mendukung tim nasional. Kita tidak boleh terpuruk karena ini, ungkap Safei Sali. Meski banding ditolak, Malaysia masih memiliki peluang bertarung melawan FIFA di Pengadilan Arbitrase Olahraga Internasional atau CAS. Namun di mata Safei Sali, sudah tidak ada kemungkinan bagi Malaysia untuk bisa menang dalam kasus ini melawan FIFA di pengadilan tersebut. Saran bijak pun diberikan untuk federasi. Safei Sali meminta FAM untuk mengakui kesalahan dan belajar dari itu. Ex-pemain Pelita Jaya ini juga memperingatkan agar federasi tidak mengambil keputusan terburu-buru untuk meraih kesuksesan. Melawan FIFA di CAS mungkin tidak akan berhasil. Kita harus menerima kesalahan kita dan belajar dari itu. Kita ingin hasil yang cepat, tetapi kita harus bertanya apakah kita membuat keputusan yang tepat atau tidak. Jelas Safei Sali. Terakhir, Safei menegaskan bahwa semua yang ada di federasi harus bertanggung jawab atas kasus ini. Federasi diminta lebih menggunakan akal yang sehat untuk merawat sepak bola dan tim nasional Malaysia.